Pemirsa, Kino Indonesia optimistis pertumbuhan kinerja tahun depan bisa menguat hingga 30%. Kita akan membahas optimisme Kino Indonesia bersama CEO dan Presiden Direktur PT Kino Indonesia Tbk, Bapak Hari Sanusi. Selamat pagi Pak Hari, apa kabar? Selamat pagi Bu Cakri, baik, kabar baik. Apa kabar Bu Cakri? Kabar baik juga Pak. Kita ingin fokus atau berbicara pada kabar baik juga yang direncanakan oleh Kino Indonesia bahwa tahun depan ini punya target untuk menaikkan kinerja begitu hingga 30% begitu ya. Nah ini apa yang sudah dilakukan? Sudah seperti apa? Kita udah tinggal sebulan lagi begitu ya untuk meninggalkan 2021. Bagaimana Pak? Ya, sebetulnya selama COVID 2 tahun ini, kami secara internal kami melakukan banyak perubahan-perubahan, terutama di perubahan untuk membuat fundamental kita lebih baik dengan melakukan transformasi ke IT base, di mana kita sebelumnya itu melakukan IT-nya setengah-setengah, sehingga kita melengkapi IT kita dengan real time. Sehingga semua aktivitas yang kami lakukan dari end to end, dari produksi, pembelian barang, sampai penjualan, semuanya itu real time. Sehingga semuanya itu bisa tercapture dengan cepat dan tepat, akurat, dan kami bisa mengambil keputusan untuk merubah kalau ada strategi yang salah. Itu salah satu faktor yang membuat kita optimis di tahun depan, satu. Baik. Yang kedua, kami juga menyiapkan beberapa produk-produk yang cukup menopang selama di pandemik ini. Di mana kita lihat bahwa di pandemik ini memang portfolio kami itu ada yang naik, ada yang turun. Nah, kami melihat bahwa yang naik itu kalau pandemik aja naik, gimana nggak pandemik. Makanya kami melakukan banyak perubahan ataupun ekspansi penambahan utility terhadap produk-produk tersebut ya, terutama di segmen minuman makanan, kemudian di suplemen dan di pet food gitu Bu. Baik. Yang kemudian kalau yang tertekan seperti personal care, kami juga melakukan kita tidak diam aja ya, artinya kami juga melakukan attack back gitu ya, karena kalau sudah tidak ada pandemi kan mestinya sudah normal kembali, dan kami tidak akan diam aja. Kami juga akan lebih agresif untuk melakukan aktivitas marketing untuk produk-produk yang personal care yang tertekan di tahun 2 tahun ini. Dan untuk bidikan penjualan di tahun depan akan seberapa besar targetnya dan apa yang ingin lebih dikedepankan oleh Kino sendiri? Kalau katakan personal care ini agak tertekan di 2021, tapi tetap ada optimistis begitu untuk terus meningkatkan produksi atau kinerja dari personal care. Tapi apa yang ingin lebih didorong begitu Pak untuk penjualan produksi dari Kino Indonesia di penjualan tahun depan? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ada beberapa segmen ataupun portfolio kami yang kelihatannya memang punya potensi besar, yang pada saat pandemi aja masih ada pertumbuhan, dan kemudian kita akan dorong lebih agresif lagi di tahun depan, di mana kami harapkan tidak ada gelombang ketiga dan semuanya bisa lebih baik. Nah, sehingga dengan demikian pertumbuhannya itu bisa lebih signifikan, ya, yang terutama di segmen minuman dan makanan, kemudian yang sekali lagi ada pet food, kemudian suplemen gitu. Nah, di samping itu juga yang tertekan pun kami melakukan banyak aktivitas yang lebih agresif lagi gitu, untuk mengembalikan tekanan-tekanan yang terjadi di tahun-tahun ini gitu. Baik. Jadi kami optimis. Penjualan kami itu bisa mungkin di atas 20%. Penjualan bisa naik di atas 20%. Dan bidikan laba bersihnya sendiri untuk tahun depan sudah ada gambaran begitu Pak? Ya mungkin at least bisa 100% lebih baik dari tahun ini. Kemudian kalau bisa lebih baik, bisa jadi
lebih daripada 100%. Baik, baik. Optimisme dari Kino Indonesia begitu ya. Untuk kinerja anak usaha sendiri, yang menopang kinerja Kino selama ini, karena banyak juga dari lini-lini sektor produksi yang lain. Apa yang sebenarnya paling menopang dari induk usaha sendiri? Terutama yang di food segmen, karena food itu kebetulan kami memang banyak meluncurkan beberapa produk yang cukup baru ya. Salah satu yaitu produk marshmallow, yaitu produk snack anak-anak, kemudian juga digemari oleh orang tua atau pada saat pesta ulang atau tahun school from home gitu ya, Pak? Iya betul. Jadi buat snacking itu saya pikir itu cukup baru di Indonesia dan memang nikmat juga buat orang tua juga masuk, kelihatannya snacking untuk family lah kira-kira. Nah itu cukup mendapatkan tanggapan yang bagus dan kami terus akan menggenjot segmen itu. Oke, baik. Dan untuk pasar yang bisa disasar untuk pasar global sendiri, karena kalau kita lihat tadinya personal care juga sudah dipersiapkan untuk itu. Apa yang tengah dilakukan oleh perusahaan untuk menarget pasar global? Setidaknya Asia ya, ini banyak besar juga pasar Asia untuk Kino. Betul Bu. Jadi gini, sebetulnya sebelum pandemik itu kontribusi ekspor kami sudah mencapai hampir 11%. Baik. Kemudian pandemik menurun menjadi 5-6%. Kemudian tahun ini sudah recovery, tapi belum sampai ke tahun 2019 sudah mencapai 7,5%. Nah, tahun depan kami yakin kami akan kembali lagi ke angka yang ya at least ke 10-11% dengan konsentrasi di beberapa produk personal care atau lebih spesifiknya di hair care gitu. Nah, di mana hair care ini memang kita lihat di negara-negara Asia, terutama di Asia Pasifik ya, di China, Jepang gitu ya, Korea, negara-negara maju, mereka sangat bisa menerima produk-produk kami dan cukup pertumbuhannya sangat even lebih tinggi daripada di Indonesia gitu. Dari in term of pertumbuhannya gitu ya. Sehingga kami percaya bahwa kalau kami melakukan halnya dengan benar, dengan iklannya dengan yang proper, kemudian distribusinya juga dengan baik, saya yakin kontribusi ekspor kami untuk personal care akan jauh signifikan besar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya dan kemungkinan secara kontribusi pun akan lebih besar lagi gitu. Dan kami juga akan menggenjot ekspor karena kami tidak mau tergantung sama market di Indonesia aja, karena di luar Indonesia masih sangat potensinya sangat besar gitu untuk produk-produk kita gitu. Iya, ditambah lagi produknya juga bersaing dan untuk bersaing juga dengan produk-produk khususnya Asia begitu ya Pak Hari ya. Baik Pak Hari, kita masih akan berbincang soal bagaimana prospek dari saham Kino sendiri untuk tahun depan dan juga mungkin untuk dalam jangka dekat. Kita akan lanjutkan dialog kita di Corporate Action. Pemirsa tetaplah bersama kami. Pemirsa, PT Kino Indonesia Tbk melantai di bursa sejak akhir 2015. Rekan Jelita Telambaunang akan menyampaikan berbagai informasinya untuk Anda. Silakan Jelita. Baik, terima kasih Cakri. Pemirsa, saham Kino Indonesia menjadi salah satu pilihan pelaku pasar sejak 6 tahun yang lalu. Kita simak datanya pemirsa. Kita lihat PT Kino Indonesia Tbk, kodenya adalah Kino, pencatatan sejak 11 Desember 2015 masuk ke papan utama. Bidang usaha utamanya adalah industri dan perdagangan. Sektornya barang konsumen primer, subsektornya produk rumah tangga tidak tahan lama, industrinya masuk ke produk perawatan tubuh. Dan selanjutnya pemirsa kita lihat siapa saja yang memegang saham dari Kino Indonesia ini. Nah, saham mayoritas dimiliki tentunya oleh PT Kino Investindo, yaitu 1 miliar lembar saham atau sebanyak 70% saham. Kemudian saham lainnya dimiliki oleh DB SSG SA Nusantara, yaitu sebanyak 11,23% atau 160,37 juta lembar saham. Kemudian ada di grafik yang berwarna orange ini kita lihat pemirsa dimiliki oleh individu Haris Sanusi memiliki 12,59% saham.
Kemudian masyarakat memiliki 6,18% atau 88,25 juta lembar saham. Kita lihat bagaimana pergerakan saham dari Kino ini sejak awal tahun. Tercatat dari bulan Januari kita lihat sedikit fluktuatif sejak awal tahun, yaitu pada 4 Januari tercatat di 2.670, kemudian turun pada bulan berikutnya ke 2.090. Naik kembali cukup signifikan pada 12 April tercatat di Rp2.730. Pada Mei turun ke 2.130 dan berikutnya pada bulan Juni ke 2.650. Turun kembali pada bulan berikutnya di 2.230. Agustus naik ke 2.590. Namun trennya sejak Oktober hingga November ini cenderung turun, yaitu turun ke 2.050 pada 11 Oktober dan November ini tercatat di 2.030. Yaitu dia pemirsa sejumlah informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke rekan Cakri. Baik, terima kasih Julita. Kembali ke Pak Hari Sanusi. Pak Hari, Anda sendiri melihat pergerakan saham dari Kino, Anda menilai seperti apa persepsi pasar? PPKM berlevel kemarin ini begitu mempengaruhi pergerakan saham Kino tidak Pak? Kalau dari pandangan Anda, seperti apa persepsi pasar terhadap Kino? Ya, saya pikir untuk saham sendiri, artinya kalau masyarakat membeli saham ataupun saham diapresiasi oleh masyarakat, yaitu melihat performance daripada perusahaan tersebut. Yeah. Nah, kebetulan dengan PPKM dan sebagainya, terutama di kayak industri di FMCG kan terkena dampaknya ya, karena PPKM, kegiatan terganggu, konsumsi berkurang dan sebagainya. Kebetulan juga kami punya segmen personal care di mana ada pembersih muka dan sebagainya, di mana pakai masker, kayaknya pembersih muka juga agak berkurang penggunaannya. Kemudian juga ada WFH gitu ya, WFH juga mengurangi juga pembersih muka. Jadi itu menjadi painful daripada industri FMCG, sehingga performance-nya kelihatannya memang tidak membaik, akhirnya menyebabkan kinerja daripada saham Kino Indonesia juga terdampak negatif. Gitu. Nah, di samping itu juga ada satu situasi di mana ada upside daripada industri tertentu, yaitu teknologi, di mana investor itu tertarik dengan industri teknologi, di mana yang lagi in gitu, sehingga mereka dananya tuh lebih banyak disedot ke sana gitu. Emiten teknologi. Baik. Ya, makanya kita lihat banyak perusahaan FMCG, even yang paling besar di Indonesia pun juga terkoreksi hampir 50% gitu. Baik, meski demikian ada tidak rencana aksi korporasi yang ingin dilakukan oleh Kino dalam waktu dekat, Pak Hari? Khususnya ya, kami sebetulnya ada rencana tapi kami mau pastikan dulu semua parameternya membaik. Artinya ekonomi sudah merecovery, kemudian performa kami juga sudah membaik. Nah, kalau sampai harga saham masih tidak bergerak sesuai dengan apa yang kita harapkan, jelas kami akan melakukan corporate action untuk menstimulus harga saham sehingga sesuai dengan performance daripada perusahaan tersebut gitu. Oke, baik. Dan kami juga nggak mau under value, juga nggak mau over value. Ya. Gitu. Baik, dan bisa fokus juga tadi seperti yang Anda katakan di segmen pertama adalah ingin lebih fokus lagi secara full, tidak setengah-setengah lagi untuk meningkatkan IT dan atau mungkin secara digitalisasi Kino bisa lebih masif lagi begitu ya Pak ya? Betul Bu. Baik, kita masih ada satu segmen Pak Hari dan pemirsa Corporate Action akan segera kembali usai News Update, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Dialog Corporate Action pemirsa, masih bersama Bapak Hari Sanusi, CEO dan Presiden Direktur PT Kino Indonesia Tbk. Pak Hari, kita beranjak ke CAPEX Pak. CAPEX untuk tahun ini sudah seberapa besar serapannya begitu? Dan kalau untuk 2022 sendiri sudah menargetkan berapa besar CAPEX yang akan digelontorkan oleh perusahaan?
Capex tahun ini itu 325 miliar dan kami sudah hampir mungkin 75% sudah terserap. Baik. Itu pun untuk IT dan mesin-mesin yang memang diperlukan untuk menambah kapasitas yang bisa menopang pertumbuhan ataupun pertumbuhan penjualan gitu. Kemudian untuk 2022 kami malah menaikkan lagi menjadi 420 miliar. Oke. Di mana penggunaannya itu kami pakai untuk itu tadi penambahan mesin dan terutama untuk menambah potensi kenaikan omset lah gitu, kenaikan penjualan. Karena dengan demikian kita bisa mencapai apa yang kita canangkan di tahun depan. Baik, dengan target ada peningkatan pendapatan senilai 30% begitu ya Pak Hari ya, optimistis untuk Kino. Ya. Baik, ada tidak strategi bisnis yang sudah yang tengah direncanakan atau mungkin sudah mulai dilakukan di awal begitu yang nantinya realisasinya baru kita lihat di 2022, apalagi kalau IT ini sudah betul-betul selaras, sudah full bisa diaplikasikan di Kino Indonesia. Oke, jadi untuk kuartal keempat ini kami sebetulnya sudah agak duluan nih. Kami mencuri start dulu untuk produk-produk yang kami melihat potensinya ada. Kami melakukan iklan dulu untuk di kuartal 4 supaya apa? Supaya di kuartal 1 biasanya cenderung agak lemah itu karena musim hujan dan sebagainya itu bisa juga tidak terlalu menurun atau drop gitu ya. Ya, sehingga kami bisa nyambung lagi di kuartal kedua gitu dengan lebih percaya diri. Nah, itu yang kami lakukan. Yang kedua yaitu semua aktivitas ataupun operasional kami yang sudah hampir selesai dengan setting IT kami benar-benar menjalankan dengan sangat ketat. Dan apapun yang kami lihat bisa dibikin digital, kami membuat menjadi digital sehingga semua hal-hal yang memperlambat proses itu dipercepat. Dan akurasi di dalam operasional pun kami benar-benar lakukan sehingga tidak menghambat pertumbuhan di tahun depan gitu. Baik. Nah itu yang kami lakukan benar-benar dan setelah kami evaluasi selama 2 tahun ini. Baik, harus move forward gitu ya Pak ya, dan harus cepat. Ya. Dan karena juga ini digitalisasi juga bisa membantu efisiensi juga dari perusahaan. Dan kalau untuk pasar internasional Pak Hari, bagaimana apa yang Kino targetkan untuk pasar internasionalnya, khususnya Asia dulu mungkin? Kalau untuk global, kami sih menargetkan bagaimana Kino itu punya kontribusi 50% di luar negeri, 50% di Indonesia. Yeah. Nah, tapi sekarang kan kita targetkan tahun depan itu mungkin sekitar 10%. Tapi untuk mencapai 50%, saya pikir butuh waktu ya. Yeah. Mungkin 5-10 tahun kemudian bisa terjadi 50-50. Nah, sehingga akan menjadi balance terhadap portfolio kami dan teritori kami gitu. Karena kadang-kadang gini, di negara ini kan ada 1-2 negara problem tapi yang lain enggak gitu. Sehingga kami juga bisa balance gitu. Nah, kemudian juga kami melihat bahwa ada potensi untuk ekspansi ke luar negeri sehingga kita juga tidak hanya defense saja di dalam negeri sehingga kita nih terdesak gitu loh oleh produk-produk luar negeri. Jadi kami pun melihat ada potensi yang kami bisa lakukan ekspansi ke luar negeri, kami lakukan sebaik mungkin gitu. Nah, kami belajar dari para perusahaan-perusahaan besar juga MC, bagaimana mereka mengekspansi bisa dengan 100 negara ataupun 160 negara gitu ya, dengan caranya mereka. Nah, kami coba berusaha dengan step by step mengikuti mereka punya strategi gitu. Baik, kuat brand image dan juga brand loyalty di dalam negeri tapi juga ekspansif ke global begitu ya Pak Hari, itu harapannya. Baik, Pak Hari Sanusi, terima kasih untuk waktu dan kebersamaannya bersama kami, CEO dan Presiden Direktur PT Kino Indonesia Tbk. Sukses selalu, salam sehat Pak. Ya, terima kasih Bu Cakri. Sama.